Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang masyhur tentang Mbah Kholil atau Syekh Kholil, paku bengkok yang mengantarkan pasutri pasangan suami istri untuk pergi ke tanah suci Mekah, dan juga pengijazahan tentang rezeki dari catatan beliau langsung. Apa kabar para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waliyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Cirebon habis diguyur hujan jadi adem para sedulur. Gimana keadaan para sedulur di tempatmu? Mugi-mugi juga adem. Amin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah subscribe, like, dan juga membagikan video dari channel Saumas 81, kula secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan para sedulur selalu diberikan kemudahan dan juga rezeki yang berlimpah, rezeki yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita beranjak kepada suatu topik pembicaraan malam hari ini tentang karomah beliau, alangkah lebih bijaknya kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Mbah Kholil dan juga Sunan Gunung Jati. Hadoroh Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Baik para sedulur, saya akan memberikan sedikit tentang silsilah dari Mbah Kholil. Syekh Kholil biasa dipanggil Mbah Kholil lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Berasal dari keluarga ulama. Ayahnya adalah Kiai Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Ansor Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek moyangnya. Pergi ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan hukum rukun Islam kelima adalah suatu kebanggaan bagi seorang muslim. Ibadah haji wajib bagi yang mampu, katanya seperti itu para sedulur. Bukan berarti dinubatkan kepada orang kaya. Mampu di sini adalah orang yang hidupnya walaupun pas-pasan selama memiliki kemauan yang tinggi, ketekatan yang bulat untuk berangkat ke tanah suci, ditambah dekat dengan orang-orang soleh, juga bisa menunaikan ibadah haji. Hal tersebut seperti
Kisah sepasang suami istri, seorang petani yang ingin berangkat haji ke tanah suci, tetapi tidak ada biaya para sedulur. Untuk hidup sehari-hari saja dari hasil tani, mereka sudah alhamdulillah. Maka dari itu, simak kisah ceritanya berikut ini yang saya dapat dari teman saya yang pernah pondok di Ponpes Syekhuna Muhammad Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Kisah suami istri yang berangkat haji karena karomah Mbah Khalil Bangkalan melalui paku bengkok pemberian Mbah Khalil Bangkalan. Memiliki tekad dan kemauan pergi haji sangat tinggi, sang istri meminta suami untuk sowan ke Syekh Khalil Bangkalan. Mereka ingin mendapatkan barokah dari ulama karismatik asal Madura itu agar bisa berangkat haji. Setelah sampai di kediaman Mbah Khalil, sang suami mengutarakan hajatnya ingin menunaikan haji ke tanah suci. Kiai, saya minta barokahnya agar bisa ke Mekah. Mendengar keinginan orang tersebut, Mbah Khalil bergumam, kalau dipikir-pikir naik haji itu harus dengan uang. Kemudian Mbah Khalil pergi ke kamarnya. Ia mencari sesuatu untuk diberikan kepada orang tersebut. Namun Mbah Khalil tidak menemukan sesuatu di kamarnya. Hanya ada paku bengkok yang biasa digunakan untuk menggantungkan bajunya. Tanpa pikir panjang, Mbah Khalil mencabut paku tersebut dan diberikan kepada orang tadi. Sebelum diberikan, Mbah Khalil meminta orang tersebut menghabiskan hidangan yang disuguhkan. Ini genggam dan bawa pulang. Jangan kamu buka sebelum sampai ke rumahmu, kata Mbah Khalil setelah tamunya menghabiskan hidangan yang ia suguhkan. Orang tersebut senang dan pulang ke rumahnya. Ia mengira yang diberikan Mbah Khalil itu adalah mutiara atau sebatang emas yang bisa jadi modal untuk pergi haji. Sesampainya di rumah, suami itu kaget bukan main, sebab yang ia genggam selama perjalanan dari dalam Mbah Khalil ke rumahnya ternyata hanya sebatang paku bengkok. Berhubung paku tersebut diberikan Mbah Khalil, ia memutuskan untuk menyimpannya. Beberapa hari kemudian, sang suami melihat ada kapal bersandar yang digeromboli banyak orang. Dia mendekat dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ternyata kapal milik asing yang bersandar itu diakibatkan kunci peti harta simpanan mereka jatuh ke laut dan tidak ada satupun yang menemukannya. Alhasil orang asing itu mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membuka peti ini, maka separuh dari isinya boleh diambil. Demikian isinya. Mendengar ada pengumuman tersebut, sang suami ingat dengan paku bengkok pemberian Mbah Khalil. Ia cari ke rumahnya dan mengambil paku tersebut. Setelah itu, balik lagi ke tempat di mana kapal milik orang asing itu bersandar. Dengan penuh keyakinan, sang suami mengutarakan keinginannya untuk membuka peti mereka seraya mengeluarkan paku bengkok pemberian Mbah Khalil.
Namun sang suami itu malah ditertawakan. Sebagus-bagusnya kunci tidak bisa membuka peti ini, apalagi paku bengkok nan karat ini, kata yang mengadakan sayembara. Sang suami tetap mencoba untuk membuka peti itu dengan paku bengkok Mbah Khalil. Atas izin Allah subhanallahu wa ta'ala, paku bengkok itu mampu membuka peti dengan mudah. Melihat kejadian itu, semua orang yang melihatnya kagum pada suami itu. Sesuai perjanjian, orang asing itu membagikan setengah dari isi petinya. Sang suami bersyukur dan bahagia. Ia pulang ke rumah dan menceritakan kepada istrinya. Akhirnya, dengan uang pemberian orang asing, pasangan suami istri itu bisa pergi haji. Tak lupa mereka mengajak Mbak Khalil untuk melaksanakan haji bersama. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama tadi kisahnya para sedulur. Itu suatu kisah yang sangat luar biasa. Terkadang ketentuan solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui karomahnya Mbah Khalil dan melalui benda sebuah paku bengkok, tak disangka-sangka ternyata ada bukti dan ada kegunaan, bahkan bisa untuk memberangkatkan suami istri tersebut ke tanah suci sesuai dengan tekad dan keinginan dari mereka. Subhanallah para sedulur, seperti janji saya yang di awal untuk memberikan pengijazahan melebarnya sebuah rezeki, meluaskan sebuah rezeki. Mangga para sedulur saksikan sendiri langsung videonya, langsung silakan takobul. Mudah-mudahan segala hajat dan keinginan kita melalui orang-orang yang berkaromah. Mangga silakan. Itu ada satu manuskrip tulisan tangan beliau, masih saya simpan sampai sekarang. Beliau tulis untuk salah satu istrinya. Itu amalan untuk melancarkan rezeki. Ya. Ini mudah saja amalannya. Panjenengan sebelum masuk rumah, okay. Kalau di sini adik-adik mungkin sebelum masuk kamar pondok, jangan masuk dulu, baca amalan ini. 1. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. 1. Nomor 2, baca surat Al-Ikhlas 100.000 kali. Ya betul. Bercanda. Baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu silakan melebu, ya. Keluar lagi, mau masuk lagi, jangan lupa baca lagi. Keluar lagi, mau masuk lagi, jangan lupa baca lagi. Ini kata beliau, disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mengistiqomahkan amalan ini, insya Allah rumahnya akan penuh dengan kebaikan dan rezekinya akan banyak sampai meluber ke rumah para tetangganya. Saya ijazahkan untuk panjenengan yang mau mengamalkan ajastukum. Alhamdulillah para sedulur, mudah-mudahan pertemuan malam ini bermanfaat, tidak hanya bagi saya pribadi, dan juga untuk para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Kula mohon ampura para sedulur jika ada kesalahan munalan mulikula. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.